Pertama, mahar 1 miliar. Uang bisa membeli segalanya, tetapi tidak bisa membeli harga diriku. 1 miliar. Cukup mahal bukan untuk harga anak perawan bapak. Seorang pria tua berkumis tipis membuka koper uang di depan seorang penjual mie ayam berdarah Tionghoa yang biasa berjualan di pinggir jalan dengan anak gadisnya yang memakai jilbab panjang. Tapi tuan Pak Tua bermata sipit dengan kumis tipis dan wajah yang mulai berkerut itu menyela ucapan lelaki yang sedang memandangi dirinya dengan tatapan tajam. Ko Acung terlihat bermandikan keringat di bawah terik matahari yang menyengat sehingga membuat kulitnya yang putih terlihat kemerahan. Ko Acung, 1 mie ayam bungkus ya? Ujar salah satu pembeli yang baru turun dari motor. Aisyah, tolong dibungkuskan ya. Pekik Ko Acung yang masih berdiri di depan mobil sedan hitam jenis Mercedes-Benz C yang baru saja membeli mie ayam padanya sebagai alasan. Kurang? Tanya lelaki parubaya yang menggunakan jas mahal sembari menyipitkan matanya. Untuk apa Anda membeli putri saya tuan? Tanya Ko Acung dengan mengernyitkan keningnya. Untuk saya nikahkan dengan putra saya, jawab tuan itu. Yang sekarang berada di depan Ko Acung adalah Tuan Thomas Marcus, ayah dari Tuan Willie Renaldi Jason, seorang crazy rich yang memiliki beberapa perusahaan dan mall di ibu kota metropolitan ini. Mata sipit Ko Acung memindai wajah Tuan Thomas dan melihat mobilnya yang tentu sangatlah mahal. Anda tidak akan rugi menikahkan putri Anda dengan putra saya. Hidupnya akan terjamin dan dia akan mengandung benih dari seorang miliarder. Tukas Tuan Thomas yang menatap Ko Acung, seorang mualaf keturunan Tionghoa, dengan sebelah mata. Akan saya pikirkan tuan, ujar Ko Acung yang kemudian melirik Aisyah. Saya tidak punya waktu, cepat putuskan sekarang. Ujar Tuan Thomas dengan wajahnya yang gahar. Baik tuan, Ko Acung nampak berpikir keras dan menimbang. Selama ini mereka hanya hidup berdua setelah mendiang istri Ko Acung meninggal dan tentu saja mereka harus berjualan mie ayam setiap hari untuk menyambung hidup sedangkan usia anak gadisnya sudah cukup untuk menikah. Namun tidak ada yang datang meminang putrinya itu karena mereka hanyalah orang miskin yang selalu dihina. Ko Acung terlihat bimbang. Di usianya yang sudah 62 tahun dia juga sudah sering sakit-sakitan dan keluar masuk rumah sakit karena penyakit diabetesnya. Dengan 1 miliar kamu bisa membeli rumah yang layak dan pindah dari pemukiman itu dan sisanya tak akan habis untukmu hidup di masa tua, Tuan Thomas terus berkata-kata sehingga membuyarkan lamunan Ko Acung. Anggap saja saya meminang putri bapak, dan ini adalah maharnya. Jelas Tuan Thomas selalu menutup koper uangnya kembali. Baik tuan, saya terima. Ucap Ko Acung karena Ko Acung juga ingin melihat Aisyah bahagia. Tuan Thomas memberikan amplop berisi cek senilai 200 juta pada Ko Acung. Pria kaya itu tidak ingin Ko Acung menganggapnya main-main. Silakan cek di ban, tukas Tuan Thomas sembari tersenyum smirk. Aisyah, kamu akan segera menikah nak. Ko Acung berkata pada Aisyah setelah mereka selesai makan malam. Maksud baba apa? Aisyah menatap mata sipit milik babanya dengan wajah yang terkejut. Ada seseorang yang meminangmu untuk putranya, dan baba menerimanya, Ko Acung berkata kemudian meneguk air putih di dalam gelas. Tapi bah, Aisyah ingin menyela. Gadis berjilbab panjang itu terkejut dan ingin protes pada babanya. Tidak usah protes Aisyah, kamu harus menikah dan bahagia. Baba ini sudah tua, mungkin umur baba juga tak lama lagi. Keluh Ko Acung sembari menatap wajah Aisyah yang tidak bisa menerima keputusan pernikahan ini secara tiba-tiba. Aisyah kesal dan meninggalkan Ko Acung seorang diri yang masih duduk di tikar lusuh tanpa bertanya akan menikah dengan siapa dirinya. Gadis cantik berkulit putih bersih itu menelungkupkan tubuhnya di kasur lantai lalu menangis. Mama, lirih Aisyah sambil menghapus air matanya, mengingat wajah mamanya yang sudah tiada. Sebenarnya Aisyah masih memiliki nenek. Namun sejak Ko Acung memutuskan masuk Islam, maka sejak saat itu keluarga besar Ko Acung tidak bisa menerima keputusan Ko Acung dan keluarganya untuk menjadi mualaf. Namun Ko Acung tidak pernah marah atau membenci ibunya. Bagi Ko Acung diusir dari keluarga adalah sebuah cobaan baginya. Ko Acung berdiri di kusen jendela kamarnya. Rumah ini hanyalah rumah yang dibangun dengan papan bekas dan triplek bekas yang terlihat rapuh. Namun mereka masih beruntung tidak kepanasan dan kedinginan di luar sana. Aisyah, mengertilah baba hanya tidak ingin kamu sendiri di saat baba sudah tidak ada nanti. Ucap Ko Acung sedih. Sesuai perjanjian pernikahan Aisyah dengan miliarder itu akan dilaksanakan seminggu lagi. Saat itu Ko Acung akan menerima sisa dari mahar uang yang telah dijanjikan untuk putrinya. Esok harinya Aisyah sedang mempersiapkan kebutuhan untuk jualan.
Namun seseorang datang dan mengatakan bahwa dirinya adalah orang suruhan Tuan Thomas dan akan membawa Aisyah untuk fitting baju pengantin. Bagaimana, Pak? Apa kami boleh membawa Nona Aisyah pergi? Ucap seorang lelaki tua dan seorang wanita berpakaian pelayan dengan ramah. Silahkan, jawab Ko Acung lalu melirik Aisyah. Aisyah hanya menghela nafasnya dan kemudian meletakkan semua kebutuhan jualan mereka kembali ke dapur. Aisyah pergi, Aisyah mencium tangan Ko Acung lalu pergi bersama dua pelayan. Perkenalkan Nona, saya Naina, salah satu asisten rumah tangga Tuan Willy. Ucap gadis muda itu. Aisyah melirik gadis bernama Naina lalu tersenyum. Mari Nona, pelayan berwajah cantik dengan rambut digelung ke atas itu mempersilahkan Aisyah untuk masuk ke dalam mobil yang harganya miliaran rupiah. Terima kasih, ucap Aisyah. Sepanjang perjalanan Aisyah hanya diam menatapi jalanan ibu kota. Dan sepertinya para pelayan ini akan membawanya ke sebuah butik yang ada di lingkungan mall untuk orang-orang high class. Nona, kita sudah sampai, ucap Naina lalu membukakan pintu untuk Aisyah. Aisyah yang berpakaian gamis sederhana dengan jilbab panjang menjuntai mengikuti langkah Naina masuk ke dalam butik yang terlihat mewah. Meskipun Aisyah hanyalah seorang gadis tamatan SMA, namun Aisyah juga tahu yang mana pakaian murah dan yang mana pakaian mahal. Dan harga-harga pakaian yang ada di butik ini membuat keringatnya membanjir. Silahkan Nona, pilih yang mana pakaian yang Anda suka. Naina mempersilahkan Aisyah untuk memilih pakaian. Namun Aisyah hanya diam dan tidak berani mengambil apapun karena setiap kali dia melihat label harga, berkali-kali jantungnya hampir copot. Maaf Nona, Anda mau pilih yang mana? Naina mengikuti langkah Aisyah. Saya tidak tahu Naina. Saya tidak berani, ini mahal sekali. Ucap Aisyah takut. Tidak apa-apa Nona. Tuan Thomas yang meminta kami mengajak Nona membeli pakaian di sini. Ujar Naina. Naina, mungkin kita bisa ke pasar dan membeli baju di sana. Bujuk Aisyah. Sekarang dirinya betul-betul bingung. Secara tiba-tiba dia akan menjadi istri yang dibeli oleh seorang miliarder. Tidak Nona Aisyah, kita tetap di sini dan saya yang akan memilih pakaian untuk Anda. Ujar Naina sembari tersenyum. Gadis itu berjalan di setiap etalase diikuti oleh Aisyah. Naina menarik satu persatu pakaian dan memperlihatkannya pada Aisyah. Anda suka ini Nona? Naina menunjukkan sebuah gaun dan pakaian santai. Aisyah hanya mengangguk. Gadis berjilbab itu merasa horor dengan harga pakaian yang menggantung. Bahkan ada yang harganya puluhan juta dan ratusan juta. Baiklah Nona, kita sudah selesai belanja semua barang kebutuhan Anda dan kami akan mempersiapkan semua ini di kamar pengantin Anda nanti, ucap Naina sembari tersenyum manis. Aisyah hanya mengangguk lemas, bahkan dia sendiri tidak tahu bagaimana rupa calon suaminya itu. Dan untuk apa orang sekaya mereka memilih gadis miskin untuk menikah dengan putra mereka yang kaya raya, dan hal itu membuat Aisyah benar-benar bingung. Dalam pikiran Aisyah, calon suaminya itu pasti seorang bujang tua yang tak laku-laku. Sehingga orang tuanya terpaksa mencarikan gadis untuknya. Kasihan sekali pikir Aisyah dan lebih kasihan lagi nasibnya ke depan. Naina, sekarang kita mau kemana? Tanya Aisyah yang berjalan mengekor di belakang Naina. Nona, tolong jangan berjalan di belakang saya. Saya yang seharusnya ada di belakang Nona. Ujar Naina memohon. Maaf Naina, Aisyah meminta maaf. Kita akan pergi ke butik Madam J untuk fitting baju pengantin Nona. Silahkan masuk dan duduklah dengan santai. Pinta Naina sembari membukakan pintu mobil untuk Aisyah. Bersambung.